Hai guys, welcome back to my channel. Selamat datang kembali dekat channel Makcik. Kecap, macam tuh. Hai semuanya, sahabat lain family Makcik. Apa kabar anda semua guys? Makcik harap semua sentiasa sehat selalu, dipermudahkan segala urusan dan murahlah rezeki kita semuanya. Amin, amin. Baru-baru ini Indonesia mengadakan acara HUT TNI yang ke-80 tahunnya guys ya. Dan dalam perayaan HUT ke-80 TNI, Tentara Nasional Indonesia mengirim pesan jelas ke dunia. Indonesia bukan lagi kekuatan yang bisa diremehkan. Kita akan lihat sama-sama video ini ya. Malaysia, Australia panik. Prabowo keluarkan semua alutsista canggih di parade militer HUT TNI yang ke-80. Walaupun tidak sepenuhnya semua alutsista TNI dikeluarkan, tetapi di sana parade militer HUT TNI menampilkan beberapa alutsista terbaru dari TNI dan juga paling canggih ya. Kita akan lihat sama-sama video ini daripada channel Daftar Populer. Seperti biasa Makcik akan letak dia punya link nanti dekat deskripsi box. Jangan lupa tekan link tuh. Sama-sama kita sapa channel Daftar Populer. Dan jangan lupa juga tetap support channel Makcik. Oke guys, mari langsung kita saksikan sama-sama videonya. Let's go. Kita lihat India. Yel-yel tentara ya pada HUT ke-80 hari itu di Monas. Ini dia kapal selam tanpa awak. Ini buatan anak bangsa Indonesia. Inilah deretan pasukan militer Indonesia. Tonton baik-baik, karena apa yang ditampilkan TNI kali ini bukan parade biasa. Dalam perayaan HUT ke-80-nya, Tentara Nasional Indonesia mengirim pesan jelas ke dunia. Indonesia bukan lagi kekuatan yang bisa diremehkan. Dan yang paling menarik, tahun ini Republik Indonesia resmi memperkenalkan sejumlah pemain baru. Teknologi, unit, dan platform tempur yang digadang-gadang akan menjadi game changer dalam skenario perang masa depan. Dari darat, laut hingga udara, muncul kekuatan-kekuatan baru yang tak hanya memperkuat pertahanan, tapi juga mengubah cara Indonesia memandang perang modern. Jadi, kalau Anda ingin tahu siapa saja pemain baru yang akan mengubah wajah militer Indonesia, tetap di sini sampai akhir, karena yang akan Anda lihat akan mengubah cara pandang terhadap kekuatan TNI selamanya. Parade alutsista. Inilah momen yang bikin merinding di parade militer TNI ke-80. Untuk pertama kalinya, KSOT 008 muncul di depan publik. Bukan kapal selam biasa, tapi kapal selam otonom tanpa awak. Hasil karya anak bangsa dari PT PAL Indonesia. Sebuah lompatan luar biasa yang menandai babak baru kekuatan maritim Indonesia. Karya anak bangsa Indonesia. Lebih dari sekadar bukti kemampuan membuat kapal selam, KSOT 008 adalah simbol inovasi. Senjata masa depan yang dirancang untuk menghadapi perang modern tanpa mengandalkan awak di dalamnya. KSOT bisa beroperasi jauh lebih lama dari kapal konvensional, menjadikannya jawaban yang tepat untuk pertahanan bawah laut yang lebih efisien dan berkelanjutan. Dengan panjang 25 meter, ia mampu menjelajah 72 jam non-stop di bawah permukaan laut, melaju hingga 20 knot atau sekitar 37 km per jam dengan jangkauan 375 km. Mantap. Dan ini bagian yang paling menakutkan. Di tubuh rampingnya itu tersembunyi 6 torpedo Black Shark serta rudal anti kapal eksplosif yang menjadikannya predator senyap yang mampu menyerang tanpa terdeteksi. KSOT 008 bukanlah sekadar teknologi baru. Ia adalah pernyataan bahwa Indonesia siap bersaing di medan laut masa depan. Inilah kejutan terbesar di parade militer TNI ke-80. Bukan hanya KSOT 008 yang mencuri sorotan, tapi juga kemunculan kapal induk Giuseppe Garibaldi dalam daftar defile resmi TNI Angkatan Laut. Walau kapal ini belum resmi berlabuh di Indonesia, kehadirannya dalam parade adalah sinyal tegas bahwa Republik Indonesia benar-benar bersiap memiliki kapal induk pertamanya.
bernilai sekitar 390 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 6,3 triliun rupiah. Garibaldi akan menjadi lompatan raksasa bagi kekuatan laut Indonesia. Dengan dek sepanjang 180 meter dan lebar 33,4 meter. Kapal ini mampu menampung hingga 18 pesawat AV-8B Harrier II serta helikopter Agusta SH-3D dan AW101 atau AW101, menjadikannya pusat operasi udara di lautan. Kehadiran kapal ini dipastikan akan mengubah peta kekuatan maritim Asia. Ditenagai 4 turbin gas Fiat Kogak dengan total daya 81.000 horsepower, Garibaldi mampu melaju hingga 30 knot atau 56 km per jam dan berlayar sejauh 13.000 km. Dengan 830 awak, termasuk 180 personil armada udara dan 100 staf komando, kapal ini siap jadi tulang punggung proyeksi kekuatan TNI Angkatan Laut. Besar ya, patut namanya kapal induk. Dan yang paling mencengangkan, kapal induk asal Italia ini dibekali dengan sistem peperangan elektronik, Electronica SPA SLQ 732, lengkap dengan peluncur umpan Otomelaras Clark, serta sistem torpedo penarik Nix CAN SLQ 25. Dengan kombinasi daya tempur, mobilitas, dan pertahanan elektronik tingkat tinggi, Giuseppe Garibaldi bukan sekadar kapal. Ia adalah simbol era baru kekuatan laut Indonesia. Yang satu ini bukan sekadar pesawat tempur, tapi simbol lompatan kekuatan udara Indonesia. Dalam parade militer TNI ke-80, Dassault Rafale resmi masuk dalam daftar D-File, menandai era baru dominasi langit Indonesia. Jet tempur asal Prancis ini dikenal dengan kemampuan manuver ekstrim hingga 11 G-Force, menjadikannya salah satu yang paling lincah dan mematikan di dunia. Rafale mampu melesat dengan kecepatan maksimum 1.900 km per jam dan menempuh jarak hingga 3.700 km tanpa pengisian ulang. Dengan 14 hardpoint di sayap dan fuselage-nya, pesawat ini bisa membawa hingga 9.500 kg persenjataan. Mulai dari rudal udara ke udara, rudal udara ke permukaan, rudal nuklir, hingga bom berpemandu presisi. Inilah jet yang membuat Indonesia kini sejajar dengan negara-negara pemilik armada tempur elit dunia. Tapi kejutan tidak berhenti di situ. Dalam barisan berikutnya tampil T-50I Golden Eagle, pesawat latih tempur supersonik buatan Korea Selatan dan Lockheed Martin. Ini yang keluarkan itu asap warna-warna tuh. Karena T-50I punya performa luar biasa. Kecepatannya hingga 1.840 km per jam. Dengan jarak jelajah 1.851 sekali isi bahan bakar. Yang lebih mengesankan nih, pesawat ini mampu membawa 5.400 kg amunisi. Mulai dari rudal udara ke udara ke darat, hingga berbagai jenis bom taktis. Dengan kombinasi Rafale dan T-50I, Angkatan Udara Indonesia kini punya duet maut. Satu penguasa udara sejati, satu pelatih yang bisa bertempur kapan saja. Dalam parade militer TNI ke-80, fregat kelas Istif dari Turki resmi pun ditampilkan sebagai salah satu bintang baru armada laut Indonesia. Kapal ini bukan sekadar simbol kerjasama pertahanan, tapi pondasi kekuatan maritim modern yang siap menghadapi ancaman laut masa depan. Fregat ini dilengkapi dengan meriam MKE 76 mm, Close-in Weapon System Gokdanis, serta Remote Control Weapon Station Stop untuk pertahanan jarak dekat. Banyak ya guys ya alutsista TNI yang baru. Tak berhenti di situ, fregat ini juga dibekali Vertical Launch System atau VLS, sistem peluncur vertikal yang dapat mengirimkan berbagai jenis rudal
mulai dari rudal anti kapal hingga rudal pertahanan udara. Kemampuan multi peran kapal ini semakin kuat dengan kehadiran helikopter anti kapal selam S-70B Seahawk, memberikan keunggulan luar biasa dalam perang bawah laut. Dan yang lebih canggih, fregat kelas Istif juga mampu mengoperasikan beberapa drone sekaligus, menjadikannya mata dan telinga digital TNI Angkatan Laut di lautan. Iya. Canggih-canggih. Masih dari Turki, Drone Indonesia juga menampilkan drone tempur ANKA-S, ANKA-S. salah satu UAV paling canggih di dunia. Versi khusus yang dipesan Indonesia dilengkapi dengan antena Satcom, memungkinkan komunikasi satelit jarak jauh dan transmisi gambar resolusi tinggi dari ribuan kilometer. Dengan daya jelajah luas dan kemampuan terbang panjang, ANKA-S bisa melakukan misi pengintaian, patroli, dan serangan presisi. Tak kalah mematikan, drone ini bisa dipersenjatai bom berpemandu laser, roket pintar, hingga rudal anti-tank jarak jauh. Kombinasi fregat Istif dan ANKA-S menegaskan bahwa Indonesia kini masuk era baru peperangan maritim dan udara tanpa awak. Cepat, presisi, dan mematikan. Ini nih baru jelas ini, Pakcik dengar alusista baru yang canggih itu ya. Parade juga menampilkan Kan, rudal balistik taktis asal Turki yang jadi sorotan. Dengan tubuh berdiameter 610 mm, panjang sekitar 8 meter dan bobot mendekati 2.500 kg, Kan dirancang untuk misi jarak menengah dari 80 km hingga 280 km. Kepala peledaknya mampu membawa muatan berat, fragmen atau high explosive hingga 470 kg, cukup untuk melumpuhkan fasilitas bernilai strategis. Pabrikan mengklaim presisi tembakan mendekati 10 meter menjadikan sistem ini alat pencegah yang patut diperhitungkan oleh pihak yang mencoba menguji batas kedaulatan Indonesia. Di medan darat, TNI Angkatan Darat menampilkan tank Harimau, produk rancangan lokal yang kini memasuki fase operasional. Walau pengembangannya panjang, Harimau kini hadir sebagai platform lapisan baja yang siap dipakai. Unit ini mengombinasikan perlindungan standar modern dengan paket senjata efektif. Meriam utama, Cockerill 105 mm dipadu dengan senapan mesin 7,62 mm, memberi keseimbangan antara daya hancur dan kemampuan pertahanan. Pemerintah berencana mengakuisisi antara 200 hingga 400 unit. Langkah yang menegaskan upaya memperkuat unsur tempur darat secara signifikan. Setelah tadi sudah kita lihat sama-sama, sudah kita saksikan sama-sama ya beberapa alutsista canggih Indonesia yang terbaru. Walaupun beberapa alutsista tersebut adalah buatan negara lain, tetapi itu adalah alutsista yang paling canggih yang dimiliki oleh Indonesia ya guys. Ya, tidak kaleng-kaleng, tidak kalah juga anak bangsa Indonesia pun menghasilkan alutsista yang canggih dan super bagus ya guys. Ada kapal selam tanpa awak dan juga tank Harimau yang tadi terakhir kita lihat tuh itu adalah buatan anak bangsa Indonesia juga. Walaupun prosesnya agak lama, tetapi kita bangga karena Indonesia pun mampu juga menghasilkan alutsista untuk negara Indonesia. Bukan semuanya dipesan dari luar negara, tetapi Indonesia pun bisa membuat alutsista untuk TNI asalkan modalnya cukup begitu ya. Dengan adanya alutsista yang baru ini, maka pertahanan di darat, udara, laut, pertahanan di Indonesia, sistem pertahanannya semakin kuat. Mereka siap siaga dalam melindungi sumber asli Indonesia, melindungi tanah air Indonesia daripada serangan-serangan ataupun dari beberapa negara atau pihak-pihak lain yang mencoba untuk mengambil hak milik Indonesia ya. Mereka siap siaga dalam menjaga perairan Indonesia, siap siaga memantau dari udara, melihat aktivitas-aktivitas
yang mencurigakan, siap siaga juga di bagian darat ya guys ya. Siapapun yang datang yang ingin mengusik negara Indonesia, maka anggota militer Indonesia dengan alutsistanya yang terbaru ini guys, siap siaga menjaga keamanan kedamaian yang ada di Indonesia. Begitulah kira-kiranya ya guys ya. Yang pastinya akan banyak juga yang memperbincangkan ataupun yang mengatakan, "Alah, itu alutsistanya buatan negara lain, bukan buatan negara sendiri." Setiap negara itu walaupun negara-negara maju, negara-negara berkembang, mereka belum tentu bisa menghasilkan sepenuhnya alutsistanya dari negara sendiri. Pastinya mereka akan memesan ataupun membuat pesanan alutsista dari negara lain, karena mungkin di negara sendiri tidak ada peralatan-peralatan sepenuhnya, tidak secanggih seperti peralatan di luar negeri gitu ya guys ya. Jadi setiap negara pastinya saling membutuhkan dengan negara lain, walaupun dipesannya dari negara lain, tetapi itu salah satu alutsista yang canggih karena Indonesia berani memberikan ataupun membeli harga yang sangat mahal demi mendapatkan alutsista yang canggih. Dan pastinya anak bangsa Indonesia seiring berjalannya waktu pun mereka bisa membuat alutsista baru yang gak kalah canggih dari negara-negara luar. Makanya kita pun harus bangga juga terhadap anak-anak bangsa Indonesia karena mereka pun berusaha untuk membuat alutsista untuk anggota militer Indonesia. Memang sekarang ini banyak alutsista yang dimiliki oleh Indonesia yang dipesannya dari luar negeri ya guys. Tapi nggak apa-apa ya, yang penting alutsistanya itu canggih, yang paling canggih begitu, yang siap siaga dalam menjaga kedamaian di Indonesia. Nggak apa-apa, yang penting ada ya guys ya, jangan sampai tidak ada. Kalau walaupun sudah dipesannya dari luar negeri, bukan karya anak bangsa Indonesia, yang penting alutsistanya ada dan juga canggih, siap menjaga keamanan Indonesia. Itu yang paling penting daripada tidak ada. Kasihan pula kalau nggak ada ya kan. Itulah guys. Oke lah Makci rasa itu sajalah video kita hari ini ya guys ya. Makci harap semuanya suka menonton video Makci dan minta maaf atas segala kekurangan video Makci. Kita ini sajalah videonya, sampai di sini, jumpa lagi di next video. Bye bye. Assalamualaikum.